Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya ucapkan untuk Pak Hendra Ciari selaku dosen pengampu pengetahuan fisik laut dan teman-teman teknik lautan yang saya kasihi. Pada hari ini, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kolaborasi 1 kami yang bertemakan Geostrophic Current yang mereferensikan pada buku Stewart chapter 10. Adapun anggota kelompok 2 adalah saya sendiri, Gonta Saunika, Joanna Manuela, Anissa Hiramsyah Putri, dan Kimi Rizky Triansyah. Latar belakang, laut menutupi hampir 70% permukaan bumi dan memegang peran penting dalam mengatur iklim global. Fungsi utama laut adalah menyimpan dan mendistribusikan panas serta massa air laut. Arus laut merupakan mekanisme kunci dari kedua hal ini. Proses arus ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan suhu di bumi. Salah satu mekanisme utama dalam pergerakan massa air laut dan pendistribusian massa air laut secara luas adalah arus geostrofik. Arus ini terjadi ketika keseimbangan geostrofik, yaitu saat gaya gradien tekanan diseimbangkan oleh gaya Coriolis. Oleh karena itu, pemahaman arus geostrofik adalah dasar untuk menjelaskan sebagian besar pola sirkulasi air laut secara global. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana mekanisme terjadinya arus geostrofik, bagaimana peranan dan implikasi arus geostrofik secara global, bagaimana penerapan dan aplikasi dari arus geostrofik dalam ilmu pengetahuan. Dan tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan proses terbentuknya arus geostrofik serta dinamika gaya-gaya yang memengaruhinya, untuk menjelaskan peran dan kontribusi arus geostrofik terhadap sistem sirkulasi laut global serta pengaruhnya terhadap iklim bumi, dan mengidentifikasikan penerapan konsep arus geostrofik dalam bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, definisi yang digunakan pada bab 2, yaitu bab pembahasan arus geostrofik. Yang pertama, ada konsep dasar arus laut, di mana arus laut adalah perpindahan horizontal dan vertikal massa air laut secara terus-menerus menuju kesetimbangan. Yang kedua, ada gaya yang memengaruhi arus. Yang pertama, ada gaya Coriolis, di mana gaya Coriolis merupakan gaya semu yang timbul akibat rotasi bumi. Gaya Coriolis tidak memulai gerakan, melainkan hanya mengubah arah gerakan yang sudah ada. Gaya Coriolis membelokkan gerakan air atau udara ke arah kanan di belahan bumi utara dan ke arah kiri di belahan bumi selatan. Selanjutnya ada gaya gradien tekanan, yaitu gaya yang mendorong air dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Kemudian, keseimbangan geostrofik merupakan kondisi keseimbangan yang tepat antara gaya Coriolis dan gaya gradien tekanan mendatar. Keseimbangan geostrofik merupakan konsep sentral dalam ilmu fisik laut. Hampir keseluruhan aliran berskala besar di atmosfer dan laut berada dalam kondisi keseimbangan geostrofik, kecuali di daerah ekuator, dikarenakan daerah ekuator memiliki nilai gaya Coriolis yaitu 0. Selanjutnya, ada arus geostrofik. Merupakan hasil dari keseimbangan geostrofik, yaitu ketika gaya Coriolis dan gaya gradien tekanan saling meniadakan secara sempurna. Arus geostrofik disebabkan oleh perbedaan tinggi muka air laut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan efek Coriolis. Pada tahun 1983, Pond dan Picard menyatakan bahwa permukaan isobar yang membentuk lereng terhadap level surface dapat menimbulkan gaya yang bekerja pada partikel massa air. Selanjutnya yang terakhir, ada tipe aliran berdasarkan ketergantungan kedalaman. Yang pertama, aliran atau arus barotropik, yaitu kondisi di mana level tekanan konstan paralel dengan permukaan densitas konstan. Atau pada aliran ini tidak bergantung pada kedalaman. Selanjutnya ada aliran atau arus baroklinik, yaitu kondisi di mana level tekanan konstan berbeda atau condong dengan permukaan densitas konstan, yaitu bergantung pada kedalaman. Oke, jadi di sini ada 2.2 atau pembahasan tentang proses. Yang pertama adalah pemicunya. Pemicunya sendiri adalah hembusan angin terus-menerus menyebabkan penumpukan air di satu area. Lalu kemudian faktor lainnya adalah gaya pendorong, yaitu penumpukan ini menciptakan kemiringan di permukaan laut, yang kemudian menghasilkan gaya gradien tekanan atau yang bisa disebut oleh PGF, yang mendorong air dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Kemudian ada gaya pembelok, yaitu segera setelah airnya bergerak, gaya Coriolis akibat rotasi bumi akan membelokkan arah geraknya.
Kemudian ada keseimbangan, yaitu arus geostrafik terbentuk ketika gaya gradien tekanan dan gaya Coriolis saling meniadakan dan berada dalam kondisi seimbang. Nah, kemudian hasil akhirnya akan menghasilkan arus tidak mengalir dari tinggi ke rendah, melainkan bergerak sejajar dengan kontur tekanan atau isobar dengan kecepatan konsisten dan beraturan. Nah, ada aturan-aturannya, yaitu di belahan bumi utara atau biasa disebut BBU, tekanan tinggi berada di kanan arah arus. Kemudian ada di belahan bumi selatan atau biasa disebut BBS, tekanan tingginya berada di kiri arah arus. Kemudian ada 2.3 atau pengukuran, yaitu dalam sebuah jurnal yang dipublikasikan oleh Geofisika Internasional yang berjudul A Method for Rapid Measurement of Geostrophic Current in Coastal Waters, a Bay Case Study. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa perhitungan arus geostrofik dikomputasikan menggunakan metode pengukuran thermohaline cepat dari data yang didapatkan dengan CTD, bergelombang bersama dengan dua penampal lintang sejauh air pesisir. Kemudian lanjutan dari jurnal sebelumnya adalah kecepatan arus geostrofik dihitung dengan pemetaan objektif atau panah hitam. Kemudian ada juga dari vektor arus geostrofik yang berwarna magenta. Warna latar belakang menginterpretasikan anomali tekanan laut pada kedalaman 10 meter yang diukur pada 16-18 Oktober 2009. Pada gambar ini pertama pada bagian A kita punya paras papar, permukaan datar, dan isobar garis tekan konstan yang miring. Pengiraan ini penting karena miring ada gaya tekanan yang mendorong air dan gravitasi yang menariknya ke bawah. Lalu lihat bagian B, jadi kita ambil komponen horizontalnya saja. Kemiringan tadi menciptakannya gradien tekanan. Ini adalah gaya pendorong murni yang membuat air ingin bergerak. Nah, bagian C ini intinya saat air mulai bergerak karena gaya pendorong tadi, rotasi bumi menciptakan gaya Coriolis yang bertindak sebagai gaya pembelok. Keseimbangan geostrofik tercapai ketika gaya pendorong ini seimbang sempurna dengan gaya pembelok. Hasilnya arus tidak lagi bergerak ke arah dorongan, melainkan mengalir dengan kecepatan konstan ke arah yang sejajar dengan isobar. Simbol lingkaran dengan silang berarti arusnya mengalir masuknya ke dalam layar. Arus geostrofik di dalam alam ini membantu menjaga keseimbangan energi dan distribusi panas di bumi dengan memindahkan massa air dari daerah tropis menuju lintang tinggi dan sebaliknya. Perannya ada dua, yaitu sebagai penggerak utama gyre dan dinamika vertikal laut. Gaya ini sebagai pusaran arus laut besar yang berputar mengikuti arah gaya Coriolis, upwelling, arus permukaan bergerak menjauh dari suatu wilayah perairan sehingga air dari lapisan dalam yang lebih dingin dan kaya kemudian naik ke permukaan. Downwelling, arus permukaan bergerak menuju suatu wilayah dan massa air permukaan terdorong ke bawah. Fenomena tersebut ini merupakan hasil interaksi antara gaya angin, tekanan, dan rotasi bumi yang semuanya berhubungan dengan erat dengan keseimbangan geostrofik. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.